Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-56. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perempuan itu langsung mencium bibir sang suami. Ayu Galuh segera berdiri dan melangkah mendekati Panji Watugunung. Putri Samarawijaya itu segera berjinjit dan mencium pipi lelaki pujaan hatinya. Usai itu, Panji Watugunung segera bergegas menuju ke putaran gelang-gelang diiringi Dewi Srimpi dan Sekar Mayang. Kang Bok Pitaloka, sebenarnya ada apa? Kenapa kalian bertiga sepertinya tidak suka dengan Rara Sunti ini? Tanya Dewi Anggarawati yang penasaran. Tidak biasanya ketiga selir Panji Watugunung ini seperti itu. Ayu Galuh yang penasaran juga mendekat. Rara Sunti itu putra Warok Suropati, keponakan Adipati Wengker. Kakang Watugunung diangkat murid oleh Warok Suropati, dan menerima 2 ilmu kanuragan tingkat tinggi. Awalnya Rara Sunti meremehkan kemampuan bela diri Kakang Watugunung. Tapi setelah Kakang Watugunung mengalahkan orang yang menantang ayahnya, sikapnya berubah. Kami bertiga khawatir kalau kehadirannya hanya ingin diperistri Kakang Watugunung. Wengker kegelang-gelang itu jauh Anggarawati. Kenekatan dia bertualang, membuat kami yakin tentang hal ini, jawab Ratna Pitaloka sambil menghela nafas. Dewi Anggarawati tersenyum tipis mendengar penuturan Ratna Pitaloka. Jadi Kang Bok Pitaloka tidak ingin Kang Mas Panji menikah lagi? Tanya Anggarawati sedikit menggoda madunya itu. Tentu saja, sudah cukup kita berlima. Aku tidak mau kita berbagi cinta dengan wanita lain lagi, jawab Ratna Pitaloka dengan sungguh-sungguh. Maaf ya Kang Bok Pitaloka, kita memang istri Kang Mas Panji. Tapi kita juga tidak memaksa Kang Mas Panji untuk hanya mengayomi kita. Aku, Kang Bok Pitaloka dan Kang Bok Mayang misalnya, Kang Mas menikahiku karena mencintaiku, juga mencintai Kang Bok berdua. Dia melakukannya atas aturan kebangsawanan. Kang Mas menikahi Srimpi juga atas tanggung jawabnya kepada ayah Srimpi yang sudah menolong nyawanya. Kang Mas Panji menikahi Ayu Galuh atas dasar kehendak Gusti Prabu Samarawijaya yang ingin mengikat tali persaudaraan dengan kerabat lamanya. Tidak semata-mata karena nafsu semata. Jadi alangkah bijaknya jika kita melihat tindakan Kang Mas Panji Watugunung dari pandangannya, tidak dari pandangan istri yang egois, tanpa memikirkan nasib suami, tutur sang putri Adipati Seloageng sambil tersenyum simpul. Ayu Galuh yang ikut mendengarkan, terharu mendengar ucapan Dewi Anggarawati. Perempuan cantik itu langsung bergegas memeluk Dewi Anggarawati. Yunda Anggarawati memang bijaksana. Pantas Kang Mas Panji tidak bisa jauh dari Yunda, ujar Ayu Galuh dengan senyum manis. Ratna Pitaloka manggut-manggut tanda mengerti. Malam itu Panji Watugunung yang sedang menunggu kedatangan Ratna Pitaloka nampak mondar-mandir di serambi keputaran. Begitu melihat istrinya itu masuk ke putaran, buru-buru dia mendekatinya. Apa yang kalian bicarakan Dinda Pitaloka? Tanya Panji Watugunung penasaran. Hanya omongan perempuan, Kakang Watugunung tidak akan mengerti. Srimpi, siapkan arak beras khususmu. Ratna Pitaloka menatap ke arah Dewi Srimpi. Perempuan cantik itu segera mengangguk tanda mengerti. Sekar Mayang langsung senyum-senyum. Arak beras, buat apa Dinda Pitaloka? Panji Watugunung keheranan. Malam ini aku ingin kita minum arak beras berempat Kakang. Ayo kita ke kamarmu,
ujar Ratna Pitaloka yang segera menarik tangan Watu Gunung menuju kamar tidurnya. Dewi Srimpi sudah membawa sekendi besar arak beras ketan yang khusus dipersiapkan. Ratna Pitaloka segera menuangkan arak beras ketan itu ke dalam cangkir Panji Watu Gunung. Segera Panji Watu Gunung meminumnya. Kenapa rasanya agak aneh, batin Panji Watu Gunung. Mereka berempat minum dengan cepat. Setelah 4 cawan, tubuh Panji Watu Gunung terasa hangat. Perlahan Ratna Pitaloka yang sudah bernafsu mendorong tubuh Watu Gunung ke atas ranjang, dan segera meloloskan pakaian sang suami. Sementara itu 2 selirnya masih asyik menikmati arak beras ketan itu sambil senyum-senyum sendiri. Malam itu kamar Panji Watu Gunung segera terisi lenguhan panjang dan rangan kenikmatan. Mereka melakukannya sampai nyaris pagi. Kokok ayam jantan bersahutan pertanda pagi telah datang. Kicau burung manyar dan kutilang bersahutan di ranting pohon sawo di depan keputaran gelang-gelang. Panji Watu Gunung membuka matanya dan melihat ketiga selirnya masih tertidur pulas tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Pengaruh arak beras khusus itu masih terasa. Melihat Ratna Pitaloka yang memeluk tubuhnya, nafsu Panji Watu Gunung bangkit lagi. Dengan lembut, pria itu mengecup bibir mungil selir pertamanya ini. Mata Ratna Pitaloka langsung terbuka saat lidah Panji Watu Gunung menjelajahi rongga mulutnya. Tak menunggu waktu lama, Panji Watu Gunung dan Ratna Pitaloka sudah mendayung ke puncak asmara bersama. 2 selir yang tengah tertidur langsung melek akibat suara berisik dari mereka berdua. Dewi Srimpi segera mencari pakaiannya dan bergegas keluar dari kamar menuju kamar mandi. Sekar Mayang malah terpancing nafsu melihat semua kejadian itu. Akhirnya 2 selir Panji Watu Gunung itu terkulai tak bertenaga di atas ranjang. Raut wajah mereka terlihat puas. Pagi itu mereka sarapan berempat. Ada senyum cerah menghiasi wajah mereka. Saat mereka masih asyik menikmati makanannya, dari depan keputaran Rara Sunti berhenti di depan gapura keputaran gelang-gelang. Seorang penjaga langsung berlari ke serambi depan keputaran gelang-gelang. "Mohon ampun Gusti Pangeran, perempuan bernama Rara Sunti ingin menghadap," ujar sang prajurit penjaga sambil menghormat. "Persilakan dia masuk," titah Panji Watu Gunung. Sang penjaga gapura segera menghormat pada Panji Watu Gunung dan bergegas menuju ke arah gapura keputaran. Rara Sunti melangkah menuju serambi depan keputaran gelang-gelang diikuti seorang prajurit penjaga. "Selamat datang di keputaran gelang-gelang Cempluk," ujar Panji Watu Gunung segera saat Rara Sunti dengan sopan masuk ke serambi. "Silahkan duduk," imbuh Panji Watu Gunung kemudian. "Terima kasih Gusti Panji Watu Gunung," ujar Rara Sunti sambil duduk di lantai serambi keputaran gelang-gelang. "Ada perlu apa kau jauh-jauh datang ke sini? Apa ada yang bisa aku bantu?" tanya Watu Gunung penasaran. Rara Sunti segera mengeluarkan nawala atau surat yang dibungkus kain merah dari kantong bajunya. Perempuan itu segera mengulurkannya pada Panji Watu Gunung. Panji Watu Gunung segera membuka kain merah dan membaca isi surat itu. "Nak Mas Panji Watu Gunung, jika kau membaca surat ini, berjanjilah padaku, Warok Suropati, untuk mengabulkan satu permintaan. Aku yang tidak tahu diri ini, memohon kepadamu. Tolong kau jaga Cempluk Rara Sunti untukku, karena dia mencintaimu. Aku sudah tidak mampu berpikir lagi, aku pasrahkan Cempluk Rara Sunti. Maafkan sikap orang tua ini, yang tidak tahu diri." Warok Suropati, dek. Jantung Panji Watu Gunung seakan berhenti berdetak setelah membaca surat dari Warok Suropati. Ramalan Empu Soma dari pertapaan Ranja hampir semuanya telah terjadi dan tidak meleset satu pun. 3 dari 7 ramalannya sudah terbukti. Pertama, menyelamatkan Selo Ageng yang diserang dari timur dan menjadi Pangeran Daha serta berperang di utara. Yang keempat, memiliki 7 istri, sudah hampir terjadi. Sebisa Panji Watu Gunung mencoba untuk tidak menikah lagi, namun sepertinya takdir tidak mau kalah. Panji Watu Gunung menghela nafas panjang. "Untuk masalah ini, aku akan berbicara dengan permaisuriku, Cempluk."
Biar mereka yang memutuskan. Dinda Pitaloka, Dinda Mayang, Dinda Srimpi. Kalian semua ikut aku ke Keputren, kau juga ikut Cempluk. Panji Watugunung segera berdiri dan melangkah keluar dari serambi Keputren gelang-gelang diikuti oleh ketiga selirnya. Cempluk Rarasunti mengekor di belakangnya. Sesampainya di Keputren, Panji Watugunung segera mendekati Dewi Anggarawati dan Ayu Galuh yang sedang bercanda di depan ruang peristirahatan mereka. "Ada apa Kang Mas? Ada masalah lagi?" tanya Dewi Anggarawati sambil mengernyitkan keningnya melihat Panji Watugunung dan ketiga selirnya serta seorang wanita muda mengekor di belakang. Panji Watugunung tak menjawab, hanya tersenyum tipis dan menyerahkan surat dari Warok Suropati itu kepada Dewi Anggarawati. Setelah membaca, Dewi Anggarawati tersenyum dan menatap ke arah Cempluk Rarasunti yang duduk bersimpuh di lantai. "Namamu Rarasunti?" tanya Dewi Anggarawati sambil tersenyum tipis. "Benar Gusti Putri, hamba Rarasunti dari Wengker," jawab Rarasunti sambil menghormat. "Jangan bersikap seperti itu kepadaku. Aku tidak suka orang terlalu merendah. Apa kau suka Kang Mas Panji Watugunung?" Dewi Anggarawati menatap ke arah Rarasunti. "Saya menyukai Gusti Panji Watugunung Gusti Putri." Rarasunti menunduk tak berani menatap ke arah Dewi Anggarawati. "Di sini, sudah ada 5 istrinya. Aku sedang hamil tua, Ayu Galuh hamil muda. Itu 3 selirnya juga ada. Apa kau yakin bisa berbagi cinta seperti kami di sini?" tanya Anggarawati penuh selidik. "Selama Gusti Panji memiliki sedikit tempat di hatinya untuk saya bersedia Gusti Putri." Rarasunti terdengar yakin dengan pilihannya. "Baik, kita lihat seberapa besar niatmu untuk bersama dengan kami. Aku akan mengizinkan Kang Mas Panji Watugunung menikahimu, asal syaratnya kau penuhi," ujar Dewi Anggarawati sambil melirik ke arah Panji Watugunung. Wajah Rarasunti langsung cerah seketika. Sebulan kemudian, 2 orang pria berlari menuju ke sebuah rumah di tepi kota Pakuwon Tirta. "Kita harus secepatnya melaporkan ini ke Daha Kakang. Kalau tidak, begitu berita ini sampai ke telinga Prabu Samarawijaya takutnya sudah terlambat," ujar seorang lelaki bertubuh gempal pada seorang lelaki paruh baya yang rambutnya mulai ditumbuhi uban. "Benar, Lumana, jangan sampai kita terlambat. Kita kirim lewat merpati saja, bagaimana Lumana?" lelaki beruban itu berpendapat. "Aku setuju Kakang, mari kita lakukan," ujar lelaki bernama Lumana itu segera. Dengan cepat, mereka menulis surat pada secuil kain dan diikat pada kaki beberapa merpati surat. Dan mereka segera melepas burung-burung itu. Burung merpati surat dengan cepat terbang ke timur. Setelah berhenti di bumi Sambara, prajurit penjaga berita langsung mengganti burung merpati surat lainnya. Dalam waktu 2 hari berita penting yang dikirim sudah sampai di Istana Daha. Seorang prajurit penjaga berita di Kepatihan langsung berlari menuju ke bangsal Kepatihan Daha. Mapatih Jayakerti sedang asyik berbincang dengan Senopati Narapraja. "Maaf Gusti Mapatih, ada berita penting," ujar si prajurit penjaga berita sambil mengulurkan tulisan di kain putih itu. Mapatih Jayakerti segera membaca tulisan di kain putih itu. Wajahnya terkejut. Paguhan berencana memberontak. Wajah Mapatih Jayakerti langsung masam membaca surat telik sandi itu. Senopati Narapraja yang berada di dekatnya tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Ada apa Gusti Mapatih? Apa ada sesuatu yang gawat?" Tanpa sadar, Mapatih Jayakerti langsung mengulurkan surat telik sandi yang baru saja dia baca. Mata Senopati Narapraja langsung terbelalak lebar melihat tulisan di secarik kain putih itu. Ini, suara Senopati Narapraja seperti terhenti di tenggorokannya. Mapatih Jayakerti mendengus panjang. Belum lama masalah dengan Jenggala teratasi, tapi muncul masalah lain di perbatasan barat. Paguhan adalah pecahan Kalingga selain Kembang Kuning saat wilayah itu ditaklukkan oleh Airlangga. Penduduknya yang bercampur masyarakat Tatar Pasundan, memiliki budaya dan sifat yang berbeda dengan wilayah Jawa Dwipa Timur dan Tengah.
Kita harus cepat menghadap pada Gusti Prabu Samarawijaya, Narapraja. Berita ini bukan berita main-main, ujar Sang Mapatih Jayakerti segera. Benar sekali Gusti Mapatih, sebaiknya kita segera menghadap Narapraja. Senopati yang baru diangkat menjadi senopati besar menggantikan posisi Ganggadara mengangguk tanda setuju. Dua orang pembesar istana Dahanapura itu segera bergegas menuju ke istana Daha untuk melaporkan berita penting ini. Kebetulan, di ruang pribadi Raja, Ranggawangsa Sang Nayaka Praja sedang menghadap Prabu Samarawijaya. Mapatih Jayakerti dan Senopati Narapraja segera menyembah kepada Maharaja Samarawijaya dan duduk bersila di hadapannya. Mohon ampun beribu ampun Gusti Prabu, ada masalah besar yang perlu Gusti Prabu Samarawijaya ketahui, ujar Mapatih Jayakerti sambil menghormat. Katakan Jayakerti, ada apa? Tanya Sang Prabu Samarawijaya sambil mengangkat tangan kanannya. Baru saja hamba menerima berita dari Telik Sandi. Paguhan berencana memberontak Gusti Prabu, jawab Mapatih Jayakerti segera. Apa? Prabu Samarawijaya langsung berdiri dari tempat duduknya. Mapatih Jayakerti segera menghaturkan secarik kain putih yang baru dia terima. Mata Samarawijaya nanar menatap tulisan itu. Gandakusuma, berani sekali kau ingin makar. Akan kuhancurkan kau seperti ulat, teriak Sang Prabu Samarawijaya keras. Ampun beribu ampun Gusti Prabu. Sebaiknya kita selidiki dulu permasalahan ini. Menggempur paguhan itu mudah Gusti Prabu. Tapi Gandakusuma itu masih saudara Prabu Dharmaraja dari Galuh Pakuan. Hamba takut jika kita tidak hati-hati, hanya akan menjadi awal permusuhan dengan Galuh Pakuan. Di sisi lain kita juga harus menghadapi Jenggala yang mulai membuka lahan persawahan baru di perbatasan kita. Hamba yakin, ada sesuatu yang dipersiapkan oleh Mapanji Garasakan kali ini, ujar Ranggawangsa Sang Nayaka Praja sambil menghormat pada Prabu Samarawijaya. Prabu Samarawijaya mendengus keras. Yang dikatakan Ranggawangsa itu ada benarnya juga, menggempur paguhan bukan perkara sulit. Tapi kalau sampai Dharmaraja turun tangan, maka perang antara Galuh Pakuan dan Panjalu pasti terjadi. Lantas apa usulmu Paman Ranggawangsa? Tanya Sang Prabu Mapatih sambil memandang ke arah Ranggawangsa. Ampun Gusti Prabu, kalau boleh hamba mengusulkan, sebaiknya kita utus utusan ke Galuh Pakuan lebih dulu untuk mengetahui seberapa dalam keterlibatan dari Prabu Dharmaraja untuk masalah ini. Kemudian jika Prabu Dharmaraja tidak terlibat, maka kita tinggal ambil tindakan terhadap masalah paguhan ini Gusti Prabu. Begitulah menurut hemat hamba, Ranggawangsa segera memberi hormat. Baik, aku terima usulanmu Paman Ranggawangsa, lantas siapa yang kita suruh berangkat ke Galuh Pakuan? Menghadapi Prabu Dharmaraja bukan perkara mudah, harus memiliki kemampuan kanuragan tinggi juga pintar berbicara. Siapa yang kau usulkan Paman? Apakah Balapati? Tanya Sang Prabu Samarawijaya segera. Ranggawangsa menghela nafas panjang. Balapati masih keponakannya. Mengutusnya ke Galuh Pakuan bisa sangat berbahaya bagi keselamatannya. Ampun beribu ampun Gusti Prabu, hamba dengar, Ibu Balapati sedang sakit sedangkan di perbatasan timur juga mengawasi gerakan Jenggala. Lagi pula dia tidak pintar berbicara. Sebaiknya kita cari orang lain saja untuk masalah ini. Ranggawangsa menghormat pada Maharaja Samarawijaya. Sang Prabu Samarawijaya tampak seperti berpikir keras. Jayakerti, siapa yang kau usulkan? Sang Prabu Samarawijaya melihat ke arah Mapatih Jayakerti yang nampak seperti menimbang-nimbang sesuatu. Ampun beribu ampun Gusti Prabu. Hamba rasa pilihan terbaik kita saat ini hanya Gusti Pangeran Panjiwatugunung. Di samping kemampuan bela diri yang tidak perlu diragukan lagi, kemampuan diplomasinya cukup bagus. Namun, Mapatih Jayakerti menghentikan omongannya. Namun apa Jayakerti? Lanjutkan saja. Sang Prabu Samarawijaya segera menatap ke warangka kerajaan Panjalu itu dengan seksama. Hamba dengar, Gusti Putri Ayu Galuh sedang hamil muda.
Hamba hanya takut jika beliau akan marah jika kita mengutus Gusti Pangeran Panji menjadi duta besar ke Galuh Pakuan. Mapatih Jayakerti menghormat pada Maharaja Samarawijaya. Raja Daha itu memijit pelipisnya, kepalanya terasa sakit memikirkan situasi ini. Jayakerti, bukankah kita belum memberikan hadiah untuk kehamilan Galuh? Tiba-tiba saja sebuah pemikiran cerdas melintas di kepala sang raja. Ampun Gusti Prabu, kita belum memberikannya. Mapatih Jayakerti sedikit kebingungan mendengar ucapan Prabu Samarawijaya itu. Berikan beberapa peti harta dan kain sutra untuk Ayu Galuh, juga beberapa pedati padi dan palawija, 20 ekor kerbau juga. Antar hadiah itu langsung. Nanti sampaikan nawala dariku untuk Panji Watugunung dan Ayu Galuh, agar lebih meyakinkan, kau yang harus berangkat. Narapraja, temani Mapatih Jayakerti ke gelang-gelang. Sang Raja Daha itu tersenyum penuh arti. Sendiko dawuh Gusti Prabu. Mapatih Jayakerti dan Senopati Narapraja segera menghormat pada Maharaja Samarawijaya dan mundur dari ruang pribadi raja untuk melakukan perintah sang Raja Daha. Sang Prabu Samarawijaya menghela nafas lega. Sementara itu di istana Kabupaten Gelang-Gelang. Di keputren Gelang-Gelang, puluhan dayang sedang sibuk menyiapkan air hangat dan semua ubu rampe melahirkan. Rupanya Dewi Anggarawati sudah mencapai masa persalinannya. Sejak pagi tadi, perempuan cantik itu mengeluh perutnya sakit. Tabib istana Kabupaten Gelang-Gelang yang memeriksa langsung tahu saat itu putri bungsu Adipati Seloageng itu akan segera melahirkan. 2 dukun bayi sudah menemani sang putri di dalam bilik kamarnya. Panji Watugunung mondar-mandir terus di depan balai keputren Gelang-Gelang. Ada raut muka panik di wajah pria tampan itu. Dewi Srimpi yang bolak-balik masuk ke dalam kamar, nampak mengusap peluh di keningnya saat dia keluar dari kamar persalinan. Panji Watugunung segera mendekati selirnya itu. Bagaimana Dinda Srimpi? Kenapa belum lahir juga? Tanya Panji Watugunung dengan mimik cemas. Sabar Denmas, sebentar lagi. Denmas berdoa dulu semoga Kang Bok Anggarawati segera melahirkan, jawab Dewi Srimpi sambil tersenyum tipis. Sudah ngger cah bagus, tenangkan dirimu, berdoalah kepada Sang Hyang Tunggal, agar persalinan istrimu lancar, ujar sang Bupati Gelang-Gelang. Panji Gunung Sari sambil tersenyum. Dia berusaha menenangkan hati Panji Watugunung yang terlihat panik. Cempluk Rara Sunti berlari menuju ke kamar persalinan. Ini Kang Bok Srimpi, sudah ketemu yang kau minta, ujar Cempluk Rara Sunti sambil menyerahkan daun seninjong dan adas pulawaras yang diminta Dewi Srimpi. Putri Kelabang Koro itu tersenyum dan segera masuk ke dalam kamar tidur Anggarawati. Ayu Galuh, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang tampak menunggu di luar kamar Dewi Anggarawati. Mereka harap-harap cemas menunggu persalinan sang pemimpin istri Panji Watugunung. Tiba-tiba saja langit di seputar kota Gelang-Gelang menjadi gelap, dan halilintar menyambar dengan suara keras. Jelegerer, bersamaan itu pula, tangis bayi terdengar dari kamar Dewi Anggarawati. Owek, owek, semua orang langsung menoleh pada sumber suara. Dewi Srimpi segera membuka pintu kamar Dewi Anggarawati. Denmas Panji selamat. Kang Bok Anggarawati melahirkan seorang putra, ujar Dewi Srimpi yang segera mendapatkan senyuman lebar dari semua orang. Panji Watugunung tersenyum lega. Segera Panji Watugunung dan keluarganya masuk ke kamar tidur Dewi Anggarawati. Putra Bupati Gelang-Gelang itu langsung memeluk Dewi Anggarawati yang tersenyum dengan wajah pucatnya. Runa letih karena melahirkan seorang putra terlihat jelas di wajahnya. Dinda Anggarawati, terima kasih sudah melahirkan keturunan untukku. Terima kasih Dinda, terima kasih, ujar Panji Watugunung seraya memeluk tubuh sang istri. Dewi Anggarawati tersenyum bahagia mendengar ucapan sang suami. Lengkap sudah kodratnya sebagai seorang wanita. Dia menjadi seorang ibu dari pria yang dicintainya. Wandansari, sang dayang istana untuk Dewi Anggarawati segera mendekati Panji Watugunung sambil menyerahkan bayi merah yang baru selesai dimandikan itu.
Ini putramu Gusti Pangeran Panji Watugunung dengan berhati-hati menggendong bayi laki-laki mungil itu. Hidung dan rambutnya mirip dengan Panji Watugunung, kulitnya yang putih bersih mirip dengan sang ibu. Kau beri nama siapa Kang Mas putramu ini? Tanya Dewi Anggarawati sambil tersenyum bahagia. Karena dia keturunan Lokapala, nama depannya adalah Panji. Dia cucu Tejo Sumirat. Kebetulan saat dia lahir bersama turunnya Tejo di gelang-gelang, maka ku beri nama Panji Tejo Laksono, jawab Panji Watugunung yang segera mencium kening sang putra. Semua orang saling berpandangan dengan senyum menghiasi wajah mereka masing-masing. Semuanya berbahagia. Akan ku beritahu Kakang Tejo Sumirat mengenai cucunya ini. Dia pasti gembira, ujar Panji Gunung Sari segera. Neneknya juga harus tahu Kang Mas Bupati. Akan ku kirim utusan ke Bukit Lanjar. Dewi Anggrek Bulan pasti gembira. Dewi Pancawati tak mau kalah dengan sang suami. Semua orang di istana Gelang-Gelang bergembira. Bupati Gelang-Gelang mengadakan perayaan selama sepekan penuh. Aneka hiburan tersaji di alun-alun Gelang-Gelang, menyambut kelahiran sang cucu bupati. Janur kuning beraneka bentuk diikat pada setiap penjor di sudut-sudut istana Gelang-Gelang. Angin berhembus sepoi-sepoi turut menggoncang penjor seakan ikut meramaikan suasana. Tepat pada hari ketiga dari kelahiran cucu Bupati Gelang-Gelang, rombongan Mapatih Jayakerti dari Daha datang ke Gelang-Gelang. Mereka sedikit kaget melihat janur kuning yang menghiasi istana Gelang-Gelang. Selamat datang di Gelang-Gelang, Gusti Mapatih. Maafkan saya yang kurang baik menyambut kedatangan Gusti Mapatih, ujar Panji Gunung Sari sambil membungkuk hormat. Aku sedikit terkejut melihat banyaknya janur kuning menghias istana ini Gusti Bupati. Ada perayaan apa di sini? Tanya Mapatih Jayakerti segera. Hanya menyambut kelahiran cucu saya, putra dari Watugunung dan Dewi Anggarawati Gusti Mapatih. Mari kita berbincang di dalam. Panji Gunung Sari segera tersenyum sambil mempersilakan Mapatih Jayakerti dan Senopati Narapraja masuk ke dalam serambi kediaman pribadinya. Panji Watugunung yang baru menggendong putra kecilnya, segera menyerahkan Panji kecil pada Rara Sunti yang sedari tadi mengikuti langkahnya. Rara Sunti sangat menyukai putra Panji Watugunung itu. Dengan segera, dia hadir di ruang pribadi Bupati Gelang-Gelang, menyambut kedatangan Mapatih Jayakerti dan Senopati Narapraja. Selamat atas kelahiran putramu Gusti Pangeran, semoga dia bisa setangguh ayahnya yang menjadi tameng pelindung kerajaan Panjalu, ujar Mapatih Jayakerti sambil tersenyum tipis. Terima kasih atas ucapannya Gusti Mapatih, semoga doa Gusti Mapatih Jayakerti menjadi pegangan putraku dan direstui para dewa di kahyangan. Kalau boleh tahu, ada hal apa yang membuat Gusti Mapatih Jayakerti sudi datang ke Gelang-Gelang ini? Panji Watugunung tanggap terhadap maksud kedatangan mereka. Gusti Pangeran Panji Watugunung memang pintar, tahu sebelum diberitahu. Hamba diutus Gusti Prabu Samarawijaya untuk mengirimkan hadiah untuk Gusti Putri Ayu Galuh, sekaligus meminta bantuan kepada Gusti Pangeran Panji, jawab Mapatih Jayakerti sambil tersenyum simpul. Hehehehe. Sudah aku duga, bantuan apa yang bisa saya lakukan untuk Gusti Prabu Samarawijaya, Gusti Mapatih? Tanya Panji Watugunung kemudian. Ada berita dari Telik Sandi yang mengatakan bahwa Adipati Gandakusuma dari Paguhan berencana untuk memberontak terhadap Daha. Gusti Pangeran diminta untuk menyelidiki masalah ini hingga tuntas. Namun karena Adipati Gandakusuma masih bersaudara dengan Prabu Dharmaraja dari Galuh Pakuan, Gusti Prabu meminta agar Gusti Pangeran lebih dulu ke Kawali, untuk melihat sampai di mana keterlibatan Prabu Dharmaraja. Mapatih Jayakerti menghormat. Penjaga, tolong panggilkan Dinda Galuh kemari, ujar Panji Watugunung segera. Dua orang penjaga segera menghormat pada Panji Watugunung dan bergegas menuju ke Keputren Gelang-Gelang. Tak berapa lama kemudian, Ayu Galuh hadir di ruang pribadi Bupati Gelang-Gelang ditemani Wandansari. Ada apa Kang Mas Panji memanggilku? Dan Paman Jayakerti, kenapa ada di sini? Ayu Galuh sedikit kebingungan.
Mapatih Jayakerti segera menghormat pada Ayu Galuh dan segera menceritakan tentang tujuannya ke Gelang-Gelang. Dasar Romo Prabu memang licik, gerutu Ayu Galuh dalam hati. Baiklah, meski aku tidak rela Kang Mas Panji Watugunung berangkat ke Kawali, tapi aku adalah istri kesatria Daha. Aku harus siap merelakan suamiku bertugas. Namun aku minta dukungan pengamanan dari setiap wilayah Daha yang dilewatinya. Kalau tidak, jangan harap aku mengizinkannya pergi dari Gelang-Gelang, ujar Ayu Galuh kemudian. Mapatih Jayakerti tersenyum lega. Sebelumnya Mapatih Jayakerti takut kalau Ayu Galuh tidak mengizinkan Panji Watugunung untuk bertugas. Namun melihat Putri Prabu Samarawijaya itu berjiwa besar, ada sebentuk kekaguman pada Ayu Galuh. Dulu Ayu Galuh dicap pembangkang oleh Prabu Samarawijaya karena tidak pernah mematuhi peraturan di Istana Daha, suka bertindak seenaknya sendiri, sedikit kejam dan menang sendiri. Namun setelah menikah dengan Panji Watugunung, sifat bengal Ayu Galuh perlahan hilang dan berganti layaknya putri raja. Gusti Mapatih, saya akan berangkat dalam pakaian penyamaran agar lebih mudah masuk ke Kawali. Untuk dukungan keamanan, saya minta semua telik sandi di sepanjang perjalanan untuk menemui saya. Setengah purnama setelah saya berangkat, mohon Senopati Narapraja segera menyusul saya di Kalingga. Apa bisa diterima Gusti Mapatih? Panji Watugunung menatap wajah Mapatih Jayakerti segera. Warangka kerajaan Panjalu itu tersenyum tipis. Saya mengerti apa yang diinginkan Gusti Pangeran. Sebelum berangkat ke Galuh Pakuan, mohon Gusti Pangeran ke Istana Daha untuk menerima nawala yang akan diberikan pada Prabu Dharmaraja di Kawali, jawab Mapatih Jayakerti kemudian. Panji Watugunung mengangguk tanda setuju. Mapatih Jayakerti dan Senopati Narapraja malam itu bermalam di Gelang-Gelang, sambil melihat pertunjukan perayaan kelahiran cucu Bupati Gelang-Gelang. Keesokan harinya, rombongan Mapatih Jayakerti meninggalkan Istana Gelang-Gelang dan kembali ke Daha. Panji Watugunung berjanji akan bertugas usai upacara sepasaran putranya yang juga penentuan nama untuk bayi itu. Malam itu, upacara sepasaran putra Panji Watugunung dihadiri Adipati Seloageng Tejo Sumirat dan Nararya Candradewi. Tejo Sumirat tertawa terbahak-bahak mendengar namanya diikutkan pada nama cucunya ini. Nararya Candradewi tak henti-hentinya meneteskan air mata kebahagiaan. Pagi menjelang tiba, mendung hitam menggelayut mesra di langit pagi. Sinar matahari kesulitan menembus tebalnya awan membuat cuaca pagi itu terasa dingin. Burung-burung berkicau dan berkejaran di ranting pohon, pertanda musim penghujan segera datang ke bumi Panjalu. Usai melakukan persiapan, Panji Watugunung segera memanggil Warigalit. Kakang Warigalit, kali ini aku tidak bisa mengajakmu berangkat ke Kawali. Aku minta Kakang kesanggur dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan ke Kalingga setengah purnama lagi. Apa Kakang tidak keberatan? Tanya Panji Watugunung sambil tersenyum tipis. Baik Dimas, serahkan semua padaku, Warigalit mengangguk tanda mengerti. Aku titip nawala untuk Paman Saketi, biar nanti dia yang membagi apa yang sudah aku putuskan, imbuh Panji Watugunung segera. Panji Watugunung kemudian mendekati Dewi Anggarawati dan Ayu Galuh. Dua istrinya itu tampak bersedih hati. Jangan khawatir Dinda Anggarawati, Kakang pasti kembali dengan selamat. Jaga baik-baik putraku selama aku menjalankan tugas, ujar Panji Watugunung yang segera dibalas anggukan kepala dari Dewi Anggarawati. Dinda Galuh, selama Kakang bertugas, Dinda baik-baik di sini. Kali ini Kakang tidak bisa mengajakmu ikut. Keselamatan Panji kecil di perutmu adalah yang terutama. Panji Watugunung mengelus rambut hitam Ayu Galuh. Perempuan cantik itu langsung terisak lirih. Kang Mas harus berjanji untuk segera pulang saat tugas ini selesai, ujar Ayu Galuh segera. Panji Watugunung langsung memeluk tubuh dua istrinya itu. Tak lupa dia mencium kening Panji Tejo Laksono yang ada di gendongan Dewi Anggarawati. Cempluk, kali ini aku tidak bisa mengajakmu ikut. Tolong kau bantu dua saudaramu ini selama aku tidak ada. Aku berjanji sepulang dari tugas,
aku akan menikahimu. Bisa kau bantu aku?" Panji Watugunung menatap wajah cempluk Rara Sunti yang berdiri di belakang Dewi Anggarawati dan Ayu Galuh. "Aku berjanji Kakang, akan ku jaga dua kakakku ini seperti menjaga nyawaku sendiri," jawab cempluk Rara Sunti dengan raut wajah berseri. Usai berpamitan kepada keluarganya, Panji Watugunung dan ketiga selirnya segera melompat ke atas kuda mereka masing-masing. Setelah menoleh sebentar, putra Bupati Gelang-Gelang itu menggebrak kudanya melesat cepat menuju ke arah Istana Daha. Dewi Anggarawati, Ayu Galuh dan cempluk Rara Sunti menatap kepergian Panji Watugunung dan ketiga selirnya hingga mereka menghilang di tikungan jalan. Menjelang tengah hari, Panji Watugunung sudah sampai di Istana Dahanapura. Mapatih Jayakerti segera mengantarkan mereka ke ruang pribadi raja. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.